yaitu pergi ke gereja sama keluargaku. Udah lama kan teman-teman enggak datang ke gereja? Kita sama-sama berdoa ya teman-teman, supaya semuanya aman. Kita bisa ke gereja lagi. Semoga kita tetap sehat ya. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Wah, gambar aku sudah mau selesai. Wah, gambar aku sudah mau selesai. Nah, udah selesai ini. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa. Wah, pasti pada jawab nih Kak semuanya, pada luar biasa Kak. Pasti jawabnya pasti pada semangat ya Kak. Wah, adik-adik yang di rumah, kita mau mulai ibadah online hari ini. Coba siapa yang sudah siap, lambaikan tangannya coba. Wah, semuanya udah pada siap untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Yuk kakak mau ajak adik-adik untuk duduknya yang rapi. Terus fokusnya cuma sama Tuhan Yesus. Kalau misalkan mau lirik kanan kiri boleh, tapi sesekali aja adik-adik. Jangan sering-sering ya. Nah terus ada lagi nih, pada saat nanti kakak sekolah minggunya suruh bangkit berdiri. Adik-adik bangkit berdiri. Terus goyangkan badannya untuk memuji nama Tuhan. Bener gak Kak Mary? Oh bener, boleh bercanda gak Kak? Nggak boleh Kak, nggak boleh bercanda. Jadi pada saat ibadah benar-benar harus fokus sama Tuhan ya Kak. Boleh makan gak Kak? Nggak boleh sambil nyemil, sambil makan nggak boleh itu adik-adik. Oke? Oke, jempolnya Oke, coba Kak. adik-adik. Yes, yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya adik-adik, yuk kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, selamat pagi Bapak, Engkau sungguh baik, teramat baik Bapak. Sebentar lagi Tuhan kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapak. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Tuhan buat anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang tutup bungkus saat ini Tuhan, Engkau yang urapi anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang membawa anak-anak-Mu semuanya ke gunung kudus-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami percaya Engkau yang bersama-sama dengan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hatinya, berkati pikirannya Bapa. Biarlah Tuhan saat ini Tuhan mereka bisa fokus dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati Tuhan buat mama papahnya yang mendampingi Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan, biarlah Tuhan urapan-Mu Tuhan boleh turun buat mama papa di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk adik-adik kakak mau ajak untuk naikkan syukur buat Tuhan. Sembah Tuhan adik-adik. Sebelum mulai kita sembah Tuhan, naikkan syukur buat Tuhan Yesus. Bilang haleluya, terima kasih Tuhan. Yuk waktunya untuk sembah Tuhan. Haleluya. Keluarin suaranya buat Tuhan Yesus. Naikkan syukur buat Tuhan adik-adik. Bilang terima kasih buat kasih setianya Tuhan. Terima kasih buat kebaikannya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan sampai saat ini. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
cinta sama Tuhan, apa yang jadi keinginannya adik-adik. Terima kasih Tuhan. Engkau Terima kasih. Yuk sungguh-sungguh yang ada di rumah adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kalau adik-adik mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan lebih dalam lagi, Tuhan masuk hadirat-Mu Bapa. Ku rindu Kau Tuhan. Yes. Lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hati. Lebih sungguh-sungguh ku rindu. Ku rindu Kau Tuhan. Ya Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku cinta. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan Ku hatiku. sembah. Ku sembah Sungguh-sungguh adik-adik. Ku puji Ya Tuhan. Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Yuk kakak mau ajak adik-adik untuk lebih sungguh-sungguh lagi nyanyikan Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan. Ya. Lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hati. Lebih lagi ku rindu. Ku rindu Kau Tuhan. Yuk sungguh-sungguh adik-adik sama Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hati. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sambil katakan haleluya, haleluya. Sembah Tuhan adik-adik. Yang belum bisa berbahasa roh, minta sama Tuhan adik-adik. Minta sama Tuhan untuk bahasa-bahasa yang baru turun buat adik-adik. Yang sudah bisa berbahasa roh, yuk sama-sama berbahasa roh adik-adik. Sembah Tuhan adik-adik, minta sama Tuhan, minta sama Tuhan untuk bahasa yang baru, minta sama Tuhan adik-adik. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil adik-adik. Minta sama Tuhan adik-adik. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Keluarin suaranya, jangan diam, jangan bengong adik-adik. Yuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Jangan ada yang bengong adik-adik. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Angkat tangannya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, sembah Tuhan adik-adik. Dengan adik-adik saat ini, apapun yang menjadi kerinduannya adik-adik, apapun yang menjadi keinginannya adik-adik, minta sama Tuhan. Tuhan Yesus dengar doa adik-adik. Jadi tiada yang mustahil buat Tuhan adik-adik. Amin. Yuk minta sama Tuhan adik-adik. Saat ini minta sama Tuhan. Di tahun integritas ini kita mau menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya Tuhan adik-adik. Minta kasih yang mula-mula turun buat adik-adik. Tuhan Yesus sudah gak lama lagi datang ke tempat ini adik-adik. Tuhan Yesus sudah gak lama lagi. Yuk kita siapkan hati kita, kita siapkan iman kita adik-adik. Yuk kita siapkan hati kita adik-adik. Tuhan Yesus tidak melihat usia adik-adik. Yuk kita sama Tuhan. Adik-adik akan dipakai sama Tuhan menjadi generasi Yeremia adik-adik yang sangat luar biasa. Haleluya, sembah Tuhan adik-adik, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Turunkan kasih mula-mulamu kepada anak-anakmu Bapa. Kau yang saat ini dengar doa anak-anakmu Bapa. Kau yang tahu isi hati anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Syekh. Ya Rabbi ya Syekh, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Syekh. Ya Rabbi ya Syekh, Rabbi takala mana Rabbi ya Rabbi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, Kau yang terus mengalir Tuhan dalam ibadah online Tuhan. Kau yang terus mengalir buat setiap anak-anak-Mu di mana anak-anak-Mu sekarang berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Dan sebentar lagi Tuhan kami ingin menari-nari buat Engkau. Kami ingin bersore-sore memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang di sini merasakan hadirat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Wah, pasti pada merasakan hadirat Tuhan ya Kamer. Oke, kakak mau ajak adik-adik untuk semuanya bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri, gak boleh ada yang males, gak boleh ada yang senderan di tembok rumah, pokoknya semuanya harus tegak. Oke adik-adik? Oke Kak? Oke ya, harus semangat ya adik-adik ya. Yuk kita mau angkat satu pujian, jangan tukar hati Yesus. Yuk Kak, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semangat ya. Dengan apa? Dengan dunia ini. Jangan tukar kasih Yesus dengan apa? Dengan dunia ini. Sekali lagi, jangan tukar hati Yesus, yes. Dengan dunia ini. Jangan tukar kasih Yesus dengan dunia ini. Mampukan ku semua yang menyenangkan hatimu. Ajarku untuk setia sampai kau datang. Dan apa? Dan ku terima mahkotamu. Sekali lagi lebih semangat. Jangan tukar kasih Yesus dengan dunia ini. Jangan tukar kasih Yesus dengan dunia. Adik, dan ku terima mahkota mulia, mahkota mulia, mahkota mulia. Yeay, berikan buat Tuhan Yesus. Yes, jangan tukar hati Yesus ya adik-adik ya, sampai dia datang dan adik-adik bisa mendapatkan mahkota mulia dari Tuhan Yesus. Berkah. Bener dong Kak, jangan Kak. Jangan ya Kak, enggak. Sampai adik-adik dewasa jangan pernah tukar hati Yesus. Yeay. Yuk adik-adik masih semangat kan? Kita mau nyanyi satu lagu lagi yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yuk Kak, lebih semangat adik-adik. Tepuk tangan. Dia panggil nama saya, juga dia panggil dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh ku jawab ya, yes, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh
Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yeay. Wah, luar biasa adik-adik yang ada di rumah ya Kak. Luar keren semua nih adik-adik ya. Yuk sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali, duduk yang rapi kembali. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah memuji-Mu Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai memuji nama Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan siap mendengarkan sharing firman-Mu Bapa yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau juga memberkati setiap yang akan membawakan firman nanti Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan itu semua berasal dari-Mu Tuhan dan boleh mengalir menjadi berkat buat anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk kita angkat satu pujian Bapa Engkau baik. Yes Tuhan Yesus. Bapa Engkau baik. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta. Katakan Bapa Engkau baik. Ya Tuhan Yesus. Bapa Engkau baik. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta. Sekali lagi aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan. Bapakku cintakan. Bapakku cintakan. Bapakku cintakan. Bapakku cintakan. Berikan buat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nonton film dulu ya. Yesus berjalan di sepanjang jalan, mengajar orang-orang tentang apa yang harus dilakukan. Seorang pemuda kaya mengikutinya. Dia ingin mendengarkan Yesus juga. Pemuda itu berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berpaling untuk melihat dia, dan hatinya dipenuhi dengan kasih. "Patuhi perintah," kata Yesus kepada pemuda itu, "sebab itu dikirim dari Allah."
Pemuda itu kemudian bertanya kepada Yesus, perintah apa yang harus dilakukan? Dia ingin memastikan bahwa dia tidak melewatkan satupun perintah. Yesus memberitahu pemuda kaya itu, jangan berbohong atau menipu atau mencuri. Hormati ayah dan ibumu dan jangan pernah membunuh. Pemuda kaya itu bahagia, dia dipenuhi dengan sukacita. Dia telah menjalankan perintah-perintah ini sejak dia masih kecil. Tapi Yesus belum selesai. Ada satu hal lagi. Kamu harus menjual semua barang milikmu dan memberikan uangnya kepada orang miskin. Pemuda kaya itu terkejut. Dia sangat sedih. Dia mencintai uangnya dan dia menyukai barang-barang yang dimilikinya. Dia berpikir sejenak tentang apa yang Yesus katakan. Haruskah dia mentaati Yesus atau tetap menyimpan barang-barangnya? Dia segera mengambil keputusan bahwa dia tidak akan mentaati Yesus. Dia sangat menyukai barang-barangnya. Akhirnya, dia berbalik dan pergi. Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka yang berdiri di dekatnya bahwa orang yang mencintai uang dan segala miliknya tidak akan masuk surga ketika mereka mati. Jadi, ketika kita memikirkan uang dan segala yang kita miliki, kita harus mengingat kisah pemuda ini. Jangan pernah membiarkan apa yang kita punya menjadi penghalang untuk kita melakukan perintah Tuhan. Filmnya seru banget, keren. Oh, udah habis tapinya. Keren kan Kak Angel? Hah? Kak Angel? Kak Angel di mana? Kak Angel? Kak Angel? Kak Angel jangan dikolong. Ayo dong Kak Angel. Kak Angel, kamu kemana aja sih Kak Angel? Masa aku dibiarin sendirian? Gimana Ernie? Kamu ngerti gak maksud dari film itu? Ngerti sih Kak. Di film itu kan dikasih tahu ya, kasih anak muda itu harus menjual semua yang dia miliki, terus kasih ke orang miskin, biar dia bisa ikut Tuhan Yesus. Tapi aku bingung nih Kak. Aku bingung sama film itu. Kalau misalnya si anak muda itu jual semua yang dia punya, terus kasih ke orang miskin, gantian dong anak muda itu yang jadinya miskin. Kakak jelasin ya. Sebelum itu, yuk kita buka dulu Alkitab kita dari Matius 16 ayat 24. Ernie tolong bacakan ya. Matius berapa tadi Kak? 16 ayat 24. Oke, Matius 16 ayat 24. Oke, bentar. Aku baca ya. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Begitu kata firman Tuhan, Kak. Nah, makasih Ernie, sudah dibacakan. Benar nih, seperti apa yang tadi Ernie baca. Kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri kita. Contohnya seperti kisah pemuda kaya tadi. Tuhan Yesus meminta pemuda kaya itu untuk menjual hartanya. Karena Tuhan Yesus tahu nih, bahwa pemuda itu sangat suka banget sama hartanya. Nah, tapi pemuda itu nggak mau menjual hartanya. Dia malah milih ninggalin Tuhan Yesus dan memilih hartanya. Begitu, Ernie. Kak, kalau pemuda itu kan udah kaya ya, udah punya banyak uang. Nah, kalau aku gimana, Kak? Aku kan belum punya uang, boro-boro punya uang. Kadang barang-barang sendiri pun aku belum punya, Kak. Terus gimana, Kak? Gimana aku bisa ngejualnya? Gimana aku nggak bisa ikut Tuhan Yesus dong?
Sebelum itu kakak mau tanya nih, barang apa yang menjadi kesukaan Ernie? Yang jadi kesukaan aku, makanan atau apa? Barang-barang gitu, barang kesayangan Ernie, barang favorit Ernie gitu. Apa yang Ernie paling suka? Aku itu, aku itu paling suka sama HP aku. HP aku keren banget loh, Kak. HP aku tuh, ya ampun, Kak. Grafiknya keren banget. Kalau buat main game, keren banget deh. Kalau buat nonton YouTube, buat nonton video-video gitu, suaranya ngebasnya keren gitu, kayak kayak ngedenger di bioskop gitu, Kak. Pokoknya aku seneng banget sama HP aku itu. Keren banget. Aku sayang banget sama HP aku itu, Kak. Wah, keren banget ya HP-nya Ernie. Tapi kakak mau coba tantang Ernie nih. Nah, kakak mau coba tantang Ernie untuk sehari aja nggak main HP, tapi pas liburan. Jadi Ernie kan Senin sampai Jumat udah sekolah nih. Mungkin nggak main HP, tapi kakak mau tantang nih antara hari Sabtu atau Minggu pas liburan Ernie nggak main HP. Bisa gak ya? Maksudnya apa, Kak? Maksudnya aku nggak main HP di liburan? Maksudnya apa? Kak, ini itu masa pandemi ya, Kak. Aku kan nggak bisa ketemu teman-teman aku nih, ya. Terus aku cuma punya HP, ya kan? Aku nggak punya yang lain. Terus udah gitu, aku cuma boleh main HP pas liburan. Terus sekarang kakak catang aku untuk nggak main HP pas liburan. Terus aku suruh ngapain, Kak? Suruh ngapain? Kakak gak bisa, gak bisa. Itu gak mungkin banget. Tolong. Kak Angel, ini adik-adik aja. Oke, kakak kasih tahu ya. Nih, salah satu contoh menyangkal diri nih. Contohnya gini, kan Ernie udah nggak pegang HP nih ya, dari hari Senin sampai Jumat udah nggak main games, udah nggak nonton YouTube. Nah, sedangkan di hari Sabtu sama Minggu ini ada kul dan ibadah sekolah minggu nih. Kakak-kakak sekolah minggu Ernie pada ajakin Ernie, mama papa Ernie juga nyuruh Ernie untuk ikut kul dan ibadah sekolah minggu. Nah, jadi yang harusnya hari Sabtu sama Minggu itu Ernie puas-puasin nih main HP, main game, nonton YouTube seharian, tapi Ernie menahan keinginan Ernie. Ernie menyisihkan waktu Ernie untuk ikut kul dan ibadah sekolah minggu, untuk baca Alkitab juga loh. Begitu caranya menyangkal diri Ernie. Jadi menyangkal diri itu memberikan yang terbaik yang kita punya ya, Kak. Sebentar, Kak, aku mau merenung. Selesai. Tapi harus memberikan yang terbaik ya, Kak. Sama seperti anak muda itu ya, Kak. Kalau aku nggak mau kasih HP aku, dibiarin, nggak bisa buat main game pas hari libur, gara-gara aku harus full atau sekolah minggu. Kalau aku nolak, berarti aku sama kayak anak muda tadi ya, Kak. Lebih milih harta kekayaan daripada Tuhan Yesus ya. Iya, betul banget Ernie. Jangan sampai Ernie jadi seperti pemuda tadi yang lebih memilih hartanya. Tapi kita harus milih Tuhan, jadikan Tuhan yang nomor satu. Aku nggak mau kayak pemuda tadi. Aku mau ikut Tuhan Yesus. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Aku nggak usah main game. Nggak usah main game kalau liburan. Kalau misalnya harus cool kid atau aku harus ibadah, nggak apa-apa deh, nggak main game, nggak apa-apa. Tapi boleh kan main gamenya kalau udah selesai ibadah atau ikut coolnya, Kak? Boleh main games, tapi ingat jangan sampai berlebihan ya. Tetap utamakan Tuhan dulu. Tuhan yang nomor satu di dalam kehidupan Ernie. Baik, Kak, baik. Pokoknya aku nggak mau kayak anak muda yang kayak itu. Aku benar-benar mau ikut Tuhan Yesus. Kalau nggak ikut Tuhan Yesus, aku ikut siapa? Hah? Kan nggak mungkin aku nggak ikut siapa-siapa. Aku cuma mau ikut Tuhan Yesus. Nah, betul. Kita semua harus ikut Tuhan Yesus. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, artinya kita belajar untuk menyangkal diri. Jadi ingat nih, jangan sampai apa yang kita sukai, apa yang kita punya, jadi penghalang kita nih untuk mengikuti Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama ikut Tuhan Yesus. Ya, asik aku mau ikut Tuhan Yesus. Tadinya nih Kak, aku pikir kalau aku sampai harus jual-jual barang-barang kayak anak muda tadi tuh yang disuruh sama Tuhan Yesus jual semua yang miliknya. Aku mau jualin aja punya barang-barang mama sama papa.
aku jualin laptop papa. Aku jualin tas-tasnya mama tuh. Mama kan banyak banget tasnya. Dari tas kresek, tas belanja. Banyak banget tuh. Kalau dijual pasti banyak banget buat orang miskin. Tapi ternyata bukan barang-barang orang lain ya Kak yang dijual ya. Iya, jadi kalau dari Ernie nih, kan Ernie masih kecil, belum bisa cari uang, belum bisa beli barang-barang sendiri. Nah, contoh sederhananya, contoh yang gampangnya, cara menyangkal diri nggak perlu jual-jual. Tapi Ernie bisa menahan keinginan Ernie. Ernie ngutamain Tuhan dulu nih, walaupun kayaknya susah nih, berat banget nih buat nahan gak main games. Tapi Ernie tetap berusaha untuk ikut kul dan ibadah sekolah minggu nih. Iya Kak, aku mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Pokoknya aku nggak mau jadi kayak anak muda tadi. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh berdoa. Aku mau berdoa makan. Aku mau berdoa tidur, bangun tidur. Terus aku juga mau berdoa kalau mau tidur Kak. Doanya apalagi Kak selain itu? Makan, bangun tidur, sama mau tidur. Nah, berdoa itu sebenarnya berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita ngobrol nih sama Tuhan. Ngobrol itu kan nggak harus ada waktu-waktunya, nggak harus cuma pas bangun tidur, pas mau makan, atau pas mau tidur lagi. Tapi bisa setiap saat nih. Jadi Ernie tuh bisa berdoa setiap saat sepanjang hari. Oh, begitu ya, Kak. Oh, baik deh. Aku sekarang mau ngobrol-ngobrol juga terus berkomunikasi sama Tuhan. Tapi, Kak, kalau aku ngobrol-ngobrol sama Tuhan, nanti aku disangka orang gila ngomong sendiri. Gimana itu? Nggak perlu langsung diucapkan dengan kata-kata nih. Ernie tuh bisa ngobrol sama Tuhan dari dalam hati juga bisa loh. Tuhan tuh tahu isi hati Ernie. Jadi Ernie bisa sambil diem aja nih, sambil ngomong dalam hati, Ernie juga bisa sambil berdoa. Oh, ternyata kayak gitu. Wah, keren banget hari ini. Aku banyak belajar dari Kak Angel. Terima kasih ya Kak Angel ya. Kita terhalang. Aku nggak bisa peluk-peluk Kak Angel. Ya sudah, terima kasih Kak Angel. Aku senang banget hari ini aku bisa banyak belajar firman Tuhan. Teman-teman di rumah juga belajar firman Tuhan kan hari ini. Tentang bagaimana kita mengikuti Yesus. Iya kan ya Kak Angel? Iya, betul banget nih. Nah, sekarang nih, sebelum kita mengakhiri nih sesi firman Tuhan hari ini, sesi kita ngobrol-ngobrol, kakak mau berdoa nih untuk Ernie dan semua teman-teman di rumah. Yuk kita siapkan hati semuanya setiap doanya. Baik Kak, tapi aku kan nggak bisa tutup mata ya, mataku kan nggak bisa ditutup. Jadi aku nunduk aja ya Kak ya, didoainnya ya. Oke nih, yuk buat teman-teman di rumah tutup mata dan lipat tangan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami telah belajar untuk mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami belajar untuk menyangkal diri, untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Menjadikan Tuhan yang nomor satu, bukan kesukaan kami ataupun kesenangan kami. Tuhan, pimpin kami ya, tuntun kami, agar kami bisa tetap setia mengikuti Engkau. Kami bisa sungguh-sungguh, kami bisa terus dekat dengan Engkau. Roh Kudus, tegur kami bila kami salah, ingatkan kami bila kami salah, supaya kami bisa terus berjalan bersama Tuhan di jalan yang benar. Biar kiranya Tuhan, sebelum kami kembali beraktivitas, Engkau yang melindungi, sertai Ernie dan teman-teman semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah beribadah juga bareng aku sama Kak Angel. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Bye-bye. God bless you. God bless you. Shalom adik-adik. Kreativitas kita kali ini ikut Yesus yuk. Nah, sebagai pengikut Yesus, kita harus punya karakter seperti Yesus, mempunyai buah-buah roh, dan punya kasih ya adik-adik. Kali ini kita akan membuat ular tangga. Yuk,
kita ikuti cara pembuatannya. Nah, untuk ukurannya kalian bisa ukur panjang 25 cm, lebar 25 cm, dan masing-masing kita bagi setiap sisinya 5 cm 5 cm ya teman-teman, sehingga menjadi kotak seperti ini. Setelah itu kalian bisa warna setiap kotaknya dengan warna yang kalian suka. Boleh menggunakan krayon, cat air, ataupun spidol. Bebas ya teman-teman. Nah, untuk membuat dadunya kalian bisa menggunakan kertas bekas dan bisa diukur dengan pola seperti ini. Masing-masing kotaknya 2 cm ya teman-teman. Kalian bisa kasih lem sisi-sisinya dan kita rekatkan sehingga menjadi dadu. Jika sudah menjadi dadu seperti ini, kalian bisa warnain menggunakan cat air dengan warna yang kalian suka. Warnain setiap sisinya. Setelah kering, baru kalian beri titik-titik untuk jumlah angkanya ya. Nah, adik-adik, ular tangga kita sudah jadi. Adik-adik boleh ya bebas diwarnai sesuka hati. Adik-adik boleh beri quotes rohani, ayat-ayat Alkitab, atau stiker-stiker kesukaan adik-adik. Nah, cara bermainnya sama. Karena kakak tidak punya pion, tapi kita bisa ganti ya, bebas adik-adik dengan kertas ataupun biji jagung seperti ini. Nah, selamat mencoba, selamat berkreasi dan bermain. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini kakak lagi coba bermain bersama dengan adik Richel. Kiranya permainan ini boleh menjadi berkat ya adik-adik. Adik-adik bisa membuatnya kok dengan bahan daur ulang, dengan cat air, dan gambar-gambar. Ikut Yesus yuk, siapa takut?